kita lihat ya. IHSG itu breakout hari ini. Jadi breakout dari masa sideways-nya. Nah, beberapa hari yang lalu kita kan udah sering bahas ya, IHSG itu sideways-nya tuh sekitar level 7025 sampai level 7236-an. Sekitar inilah aku gambar ulang karena garisnya hilang. Kira-kira gitu di area itu. Mungkin kalau angkanya beda-beda dikit ya mohon dimaklumi ya, karena aku berdasarkan gambar bukan berdasarkan ngingetin angka gitu. Jadi IHSG tuh udah breakout dari resisten 7234-nya. Dan sekarang menuju kemana? Apakah saham-saham banking udah aman dengan IHSG breakout? Karena banking menjadi salah satu penggerak indeks. Nah, biasanya kalau banking aku bahas belakangan, sekarang sahamnya Pak PP, emiten-emiten Pak PP aku bahas belakangan ya. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita akan review dari saham Big Banks dulu. Terus aku nanti mau ngebahas saham metals atau nikel yang juga mulai aktif. Sebenarnya kita nge-watch-nya udah sekitaran 2-3 minggu ini, tapi hari ini baru aktif gitu ya. Oke. Terus hari ini asing udah net buy lagi. Kemarin asing net buy, hari ini net buy lagi. Udah mulai berbalik net buy dari sebelumnya net sell terus. Net buy-nya sekitaran 838,6 miliar. Di pasar reguler, investor asing banyak net buy itu di saham BCA 324,9 miliar. Terus TPIA 176,6 miliar nih sahamnya Pak PP ya. Terus kemudian BBRI 173,2 miliar BRI. Ini hari pertama di net buy, masuk top net buy. BMRI 148,2 miliar dan Astra International 61,7 miliar. Oke ya. Kita akan bahas dulu beberapa saham Big Banks ini, lalu kita akan bahas saham-saham nikel, saham-saham metals dan sahamnya Pak PP pastinya. Oke, terus ada beberapa saham lain di luar sektor itu yang mungkin aku akan bahas juga. Semoga nanti waktunya juga keburu. Oke ya. Yang pertama, bahas banking dulu ya. Bahas banking dulu, kita akan lihat BBCA gimana kabarnya. Ya, kemarin kan sideways. Gelap banget gak sih layarnya? Layarnya gelap banget gak sih? Kegelapan gak? Bisa kelihatan gak? Aku pasang lampu, kalau gak kelihatan tak pasangin lightingnya agak-agak nggak pas ya lightingnya ya. Terang ya. Oke. Ya, BBCA ini gimana? Kemarin katanya udah di resisten gitu, udah rawan profit taking. Terus sekarang gimana dong, per hari ini naik lagi. Nah, kalau BCA sendiri ini sebenarnya, sebentar ya, layoutnya kayaknya beda nih. Oh, pantesan. Sebentar ya. Aku buka layout aku karena gambar aku kemarin hilang semua. Gambarku hilang semua. Oke. Kita lihat ya BBCA. Ya. Ya. Kita tarik garis ini ya, garis merah ini. Ini BBCA. Dia lagi ketahan resisten di area 9.900. Masih bakalan sideways sih. Aku masih melihat ini bakalan sideways, belum akan
belum akan full langsung uptrend ya. Jadi ini kalau naik masih naiknya akan terbatas aja BCA-nya sampai level 9.900, terus dia akan potensi sedikit terkoreksi sampai ke level 9.600. Oke. Jadi masih pergerakannya belum terlalu signifikan. Ya, jadi naik lagi dikit terus sideways. Untuk investor tetap valuasi ketinggian, view-nya masih sama. Jangan dihajar beli di atas. Kalau mau beli, aku lebih prefer ke BBRI. Nah, BMRI hari ini juga mantul naik dikit ya, masih melanjutkan kenaikannya dari tanggal 15 Mei kemarin, tapi udah kena MA 100. Mungkin pada berpikir, wah kok udah naik. Ya memang secara kualitas perusahaannya memang bagus ya, tapi di sini aku tetap melihat kenaikannya sifatnya sementara. Jadi market dalam kondisi bearish itu enggak yang turun terus, pasti tetap akan ada zigzag. Nah, jadi diperhatikan di sini BMRI ini dia kalau naik bisa sampai garis merah tuh artinya di angka 6750, naik dikit lagi di 6750. Sementara saat ini di 6650 ini udah kena resisten MA 100-nya. Jadi kenaikannya udah agak terbatas, tetap view-nya nggak kejar buat trading, tapi lebih ke wait and see aja dulu. Nah, terus kemarin kita ada tradingnya tuh sebenarnya di BNGA. Kenapa di BNGA? BNGA tuh market cap-nya lebih kecil, dan kita melihat kalau di trading tuh lebih gerakannya akan bakalan lebih lincah gitu. Terus sekarang kita ke BBNI. Nah, BBNI perhatikan di sini sama ya. Jadi kayak BCA, BMRI, BBNI, tiga-tiganya tuh udah dekat dengan resisten downtrend line-nya dia. Jadi ada beberapa chart itu ada beberapa puncak di sini, puncak 1, puncak 2, dan ini berpotensi untuk membentuk puncak 3. Ya, jadi nggak usah kayak FOMO ketinggalan kereta gitu. Ini masih analisisnya nggak berubah dari beberapa hari kemarin tuh masih mirip ya. Jadi pantulan yang sifatnya jangka pendek saja. Terus kalau BBNI sendiri kira-kira dia pantulannya ke bawah itu kira-kira bisa sampai level berapa? Sekitaran 48-90-an. Nah, selain BBNI, kemudian kita akan lihat yang terakhir BBRI, di mana teman-teman semuanya waktu itu pada heboh kan ya. BBRI gimana nih? Boleh beli nggak nih? Masih turun nggak? Kita ngelihat BBRI ini yang dari kemarin view-nya masih sama, yang paling oke kalau misalkan kalian mau ngumpulin buat investasi jangka panjang. Dan kalau trading kita wait and see dulu. Untuk tradingnya. Kita expect ada retracement atau correction. Jadi view-nya masih sama semua untuk saham-saham perbankan ini ya. Tidak ada yang berubah gitu loh. Jadi di sini kita lihat di 4940 ini jadi resisten minor untuk BBRI. Masih nggak berubah angkanya dari 16 Mei kemarin itu tertingginya 4960, hari ini juga tertingginya 4960. 4960 ini jadi resisten hariannya. Nah, BBRI ini udah boleh kalau misalkan mau dipungutin ya, dikit-dikit, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Sekali lagi teman-teman tetap harus ngejaga portfolio management atau money management, dan jangan semua uangnya dihabisin di situ. Oke ya, jangan all in semuanya, apalagi pemula. Kalau nggak pemula bolehlah. IHSG udah breakout, berarti Big Bang tidak akan turun lagi atau gimana? Ini tanya Miss Lanitan. Oke, yang bikin IHSG breakout itu bukan perbankan sebenarnya, perbankan menyumbang, tapi yang bikin IHSG breakout itu adalah saham-saham Pak Prayogo Pangestu lagi gitu. Jadi kayak tadi sempat brand ada naik, terus kemudian Cuan, terus BRPT itu juga ada naik lagi. Banking ada pengaruh pastinya, tapi banking tadi aku lihat ada beberapa yang stagnan gitu ya. Jadi pengaruh dari emiten-emiten Pak Prayogo Pangestu ini memang cukup besar ya, jadi size-nya juga sekarang udah cukup gede di market. Oke, terus kita akan bahas saham-saham Pak Prayogo Pangestu nanti ya, dan kita akan review buat saham dari sektor komoditas nikel. Kita akan review dari komoditas nikel, tapi sebelumnya aku mau cek Q&A dulu ya. Bahas Incomis, oke. ITMG apakah sudah mau golden cross? Bentar ya. ITMG ada beberapa orang yang nanya di sini.
Masih watch untuk BNGA kah? Oke, sebelum aku move ke saham yang lain, kita akan review buat BNGA-nya atau kita akan review buat saham banking yang lainnya. Nah, BNGA ini masih belum berubah juga. Jadi M-Trade ada waktu itu review buy sekitar 13 Mei dan profit taking 15 Mei. 16 Mei naik, hari ini stagnan sideways, sama persis posisinya kayak 16 Mei kemarin. Jadi masih sama. Terus ini mirip kayak saham BBRI juga. BBRI juga masih sama kan. Tadi aku kasih lihat ya, BBRI juga masih sama hari ini dan kemarin tuh masih sama gitu. Nah, terus aku mau ulang lagi, BMRI kena resisten minornya aja. Nah, terus jadi BNGA gimana? What to do dengan BNGA ini udah membentuk pattern double bottom dan mulai terlihat ada tanda-tanda reversal. Tapi reversal itu sendiri, reversal tuh maksudnya balik dari turun jadi naik. Ini kita mesti perhatikan confirmation breakoutnya. Sampai hari ini belum ada breakout confirmation. Jadi kalau naik dari 1915 itu baru breakout. Nah, saat ini wait and see dulu aja. Untuk sektor perbankan kayaknya koreksinya nggak akan sampai jauh banget. Susah dikasih lebih dalam di bawah 1790 untuk BNGA melihat kondisi hari ini. But let's see ya, wait and see dulu aja. Jangan terlalu euforia dengan naik beberapa hari sesaat ini. Oke. Nah, untuk BNGA kira-kira itu. Terus kemudian aku akan cek untuk Q&A di Q&A room. Tolong kalau kalian mau naruhin Q&A dicek dulu di sini. Ada teman kalian yang nanya apa enggak, terus di like aja. Jadi biar enggak ngulang-ngulang sahamnya. Tapi kalau misalkan banyak yang like saham itu, aku akan bahas. BBRI aku udah bahas tadi. Kamu bisa, ada yang nanya BBRI di sini, kamu bisa kumpulin dikit-dikit aja ya, dikit-dikit. Kamu nggak tahu kamu profil resikonya pemula atau gimana, tapi kalau kamu udah lama di saham, sebenarnya BBRI ini aman. Oke ya, aman banget gitu. Jangan nanti yang pemula bilang, waduh besok ternyata turun dikit, turun 2%, dia bilang anjlok gitu, katanya aman. Wah, itu berarti masih belum siap. Belajar dulu di Mvestart, mvest.id/start, emvest.id/start dengan kode TikTok di sini dan di sini kodenya IG Imo. Oke, terus sebentar ya, aku jawab pertanyaan, nanti aku jawab lagi ya. Aku bahas chart. Aku bahas saham dulu aja. Di sini banyak sekali ditanyakan saham ASII. Ada 52 orang nge-like saham ASII. Oke, keep going, like. Kalau kamu suka temenmu ngepost saham apa di question room, jadi itu membuat aku bisa ngelihat kebutuhan kalian, saham apa yang mau dibahas. Astra International, view-nya bagaimana? Astra International hari ini naik lagi dengan volume transaksi lebih kecil dari kemarin ya. Buat kalian yang nyangkuters di Astra pastinya udah boleh mulai agak-agak seneng nih ya. Kenapa? Karena udah mulai agak naik. Nah, aku nggak tahu posisi kalian di ASII itu gimana. Apakah kalian rugi banget atau kalian rugi dikit? Kalau kalian rugi dikit tuh kemarin sempat dapat dari dividen tanggal 13 Mei. Berarti sekarang tuh posisi sekarang ini sebenarnya kalian udah cuan dari dividen loh. Meskipun harga sahamnya masih minus 5% dibandingkan pada hari come date tanggal 13 Mei kemarin. Dividen yieldnya sekitaran 8%, berarti kamu cuan 2-3% lah ya. Kira-kira begitu. Kalau kamu punya modalnya lebih di bawah lagi ya, kamu sebenarnya udah cuannya lebih banyak ya, 2-5%-an. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ASII ini potensinya gimana. Ini mirip juga dengan kayak saham-saham perbankan. Jadi ini dekat banget dengan resistance. Sekarang resistansnya ASII dalam jangka pendek tuh di 4880. Kalau naik, jika pun naik, dia naiknya terbatas dan akan ada potensi koreksi. Kalau misalkan saya salah dan dia lanjut naik lagi, kamu nggak perlu menyesal, karena sebenarnya dengan potensi ASII yang super downtrend dari, ini downtrendnya itu dari September 2023. Sebenarnya saat ini tuh naiknya itu sifatnya jangka pendek tuh ripples aja. Tahu nggak sih di yang aku maksud dengan ripples tuh kayak air laut, ada pasang surut air laut gitu kan ya. Terus ada ombak. Nah, kemudian ada ripples. Pasang surut air laut itu adalah
tren besarnya ya. Terus kemudian kalau ombak itu tren menengahnya ya, tren menengahnya. Nah, sedangkan kalau ripples itu adalah tren hariannya. Jadi kayak saham perbankan beberapa hari ini yang naik dikit, terus kemudian Astra International 2 hari ini naik, 2 atau 3 hari ini naik, jangan terus berkesimpulan dia akan uptrend. Tapi jika kalian punya view value investing untuk long term investing, Astra International memang valuasinya murah. Satu hal yang aku perlu garis bawahi adalah kalau kalian view-nya value investing, itu nggak melihat harga saham ya. Jadi kalau value investing melihat valuasinya, melihat price to earnings ratio, mungkin dia ada diskon dibandingkan dengan rata-rata itu udah kediskon banget di bawah rata-rata dan bahkan di bawah standar deviasi -1. Valuasinya Astra International sangat murah sekali. Jadi kalau kalian investasi jangka panjang dengan melihat potensi perusahaan ini valuasinya masih murah banget, silahkan. Yang perlu kalian pahami tentang value investing adalah berinvestasi pada perusahaan yang valuasinya lagi murah itu tidak berarti harga sahamnya langsung naik. Jika kalian berharap harga sahamnya langsung naik, maka yang sebaiknya kalian lakukan adalah trading by technical. Jadi trading by technical itu dengan strategi super trader yang kita ajarkan di trading academy kita ya. Yang penasaran trading academy just DM saya. Itu diajarkan di Trading Academy dengan membaca cycle. Membaca cycle itu kayak gimana sih? Membaca cycle itu adalah kita ngelihat cycle itu, cycle gedenya masih turun enggak? Terus kapan dia mulai sideways membentuk stage 1 dan kapan mulai belok ke atas. Nah, yang menarik Astra International ini sebenarnya sejak Februari kemarin itu dia udah nggak downtrend tapi jadi sideways. Ya, jadi nggak downtrend lagi tapi dia jadi sideways, jadi ke samping kanan. Tapi gara-gara kemarin dia habis bagi dividen, ini dia jadi downtrend lagi sesaat sih. Habis bagi dividen itu dia trennya bukan sideways lagi tapi jadi tren turun. Nah, maka dari itu kita wait and see aja dulu. Kalau Astra International lagi nggak bagi dividen kemarin, saya melihat dia juga gerakannya masih akan sideways. Kesimpulan untuk Astra International, untuk trader wait and see aja dulu. Untuk investor jangka panjang udah boleh mulai ngicipin dikit-dikit dengan kamu mesti menyiapkan mental, menyiapkan ekspektasi bahwa dia tidak langsung akan naik. Oke. Kemudian selain Astra International, udah puas belum ASII-nya? Coba tulis di questions. Ya, ini ASI aku udah bahas ya. Terus mungkin kamu bisa tulis pertanyaan lebih lengkap di sini di questions. Kamu tuh sebenarnya nanya karena mau beli atau udah punya. Kalau udah punya untung atau rugi berapa persen dan punya berapa persen dari total portfolio. Bahas Incomis, oke. Antam, oke, masih bisa nggak masuk Antam? Oke, aku akan bahas nanti. Terus di sini selain Inco, Antam, ada juga yang nanya ITMG. Nah, karena Inco, Antam termasuk menu utama yang aku akan bahas nanti, aku bakalan bahas ITMG dulu aja. Ini banyak juga loh yang nanyain ITMG, PTBA, dan Adaro. ITMG apakah sudah mau Golden Cross? Terus kalau beli pertama kali untuk cicil dividen investing, mendingan tunggu PTBA Retrace atau Adaro. Aku bahas ITMG-nya dulu. Apakah ITMG itu udah mau Golden Cross? Ini kayaknya orang-orang lagi pada kepengen beli ITMG. Mari kita lihat ITMG, tapi sebelumnya kita mau perhatikan harga batubara dulu. Sorry ya, aku agak kurang bisa fokus dengan banyak komen. Jadi komennya aku off. Sementara ya, nanti aku buka lagi. Oke, Global Newcastle Coal Futures itu trennya masih naik, tapi dalam jangka pendeknya dia sideways. Nah, jadi sekarang mau pakai tren yang mana nih? Mau pakai tren jangka pendek atau tren jangka menengahnya dia? Jangka menengah itu beberapa bulan, di mana dimulai dari Januari 2024 sampai sekarang itu uptrend. Sedangkan kalau tren sideways-nya itu dimulai dari 7 Mei kemarin. Jangka pendek itu rentang waktunya kurang dari 1 bulan ya, sedangkan jangka menengah itu beberapa bulan, 3 bulan atau lebih ya. Ini jangka menengahnya dia sudah mulai tanda uptrend. Sekarang kita lihat jangka panjangnya bagaimana untuk harga komoditas batubara itu sendiri.
Kita lihat jangka panjangnya untuk harga komoditas batubara. Ya, perhatikan di sini harga komoditas batubara, perhatikan. Dia tren turun sejak tahun 2022 kemarin, anjlok normalized, sebenarnya bukan anjlok normalized, dan sekarang lagi melandai. Ya, jadi sekarang dia lagi mencari kayak seakan-akan tuh mencari titik keseimbangan. 2021 sampai 2022 tuh naiknya kekencangan. 2022 sampai ke 2023 turunnya kekencangan. Nah, 2023 sampai 2024 saat ini dia seperti lagi mencari satu titik keseimbangan gitu ya. Nah, perkiraan aku dengan pattern yang kayak gini, mari kita lihat secara monthly. Dengan koreksi yang tajam dari tahun 2022 kemarin, kita melihat di beberapa bulan ke depan sampai tahun 2025 ya, aku ambil time horizon yang agak panjang, batu bara bisa normalize lagi ke atas itu sampai 233 harganya secara teknikal. Nah, ini rentang waktu sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun. Sekarang harganya 141. Oke lah, nggak usah sampai kejauhan segitulah. Kita lihat aja dalam jangka pendeknya itu gimana harga batu bara bisa naik sampai berapa. Jadi kalau kalian kebiasa cuman ngeliatin harga emas doang, coba mulai lihat komoditi yang lain ya. Komoditi yang lain, batu bara ini lebih liar gerakannya menurut aku daripada emas ya, dan lebih bisa di trading. Kalau emas tuh mungkin lebih ke hedging buat simpan aja. 169 sampai 213, kecuali yang trading emas futures ya. 169 dan 213. 169 ini adalah resistance atau upside potensi harga batu bara sekitaran rentang waktu 1 sampai 2 bulan. Jadi Mei sampai Juni itu 168 ya. Terus kemudian 2 bulan berikutnya sekitaran 214. Disclaimer, analisis ini kalau berubah sewaktu-waktu kita akan kasih tahu. Nah, jadi dari harga batu bara ini masih ada tren yang cukup positif dalam jangka menengah. Kita lihat sekarang ITMG. Tadi pada penasaran dengan ITMG, nggak tahu entah nyangkut atau entah mau beli. Ada yang tadi ditulis di sini dia nyangkut, ada yang nulis di sini dia mau beli. Oke, terus kalian jangan terlalu sedih kalau turun karena ex-date dividen. Kenapa? Karena kalian dapat duit, dapat dividen juga 6% di sini ya. Pas tanggal 16 tanggal berapa sih kemarin? 16 April. Iya. ITMG dari tren jangka pendeknya dia masih ada potensi turun atau potensi koreksi sampai 23.700. Jadi belum mengikuti harga batu baranya dia. Aneh ya? Ya, memang masih begitu. Jadi masih bisa turun sampai 23.700, wait and see dulu aja. Kita akan lihat kalau dia aktif, kita akan review untuk buy, tapi sementara ini masih belum ya. Terus ada yang nanya juga PTBA dan Adaro, mendingan dividen investing di mana sih? Apakah kita akan nunggu ketika mereka turun? Kayaknya kalau PTBA ya, dia tuh mau bagi dividen yang segitu gedenya, 13%-an dividen yieldnya. Itu agak susah turunnya saat ini. Jadi kalau turun sampai level 2.800, kalian pasang automatic order. 2.800 itu udah dapat harga, itu bagus banget. Sekarang sih agak susah ya, turun sekiranya 13% tuh, turun lebih jauh tuh agak susah. Karena dividen dia gede dan hampir semua dividen investor ya nyasarnya ini. Cuman hati-hati, PTBA ini kalau misalkan dia udah bagi dividen, dia bakalan turun sampai tanggal 25-20 dan come date-nya tanggal 20 Mei nanti. Jadi kalau kamu mau dapetin dividen PTBA, kamu nggak boleh jualan di 20 Mei ya. Siap-siap 21 Mei PTBA bisa jatuh di 25.30 sampai 24.80 beberapa hari berikutnya. 25.30 sampai 24.80. 25.30 sampai 24.80. Jangan sampai nanti ada di sini orang-orang kalian nulis, waduh kena ini nih turunan PTBA nih, gimana nih? Jangan sampai ya. Kasih tahu teman-teman kalian, kalau siap dapat dividen 13%, kalian juga mesti siap harganya turun 13 sampai 15%, and that's normal. That's super normal. Oke, terus mari kita
Thank you ya, banyak yang started following me. Aku mau kasih disclaimer lagi, aku begitu buka komen ini banyak banget yang baru follow. Kalian jangan langsung beli saham dari apa yang aku omongin ini. Yang aku omongin ini udah ini udah kelasnya tuh intermediate advance ya. Ini intermediate advance, sehingga teman-teman, kalian saya sarankan yang baru follow, belajar dulu strateginya di sini di mfast.id/start dengan kode promo IG Emo, yang di sini kode promonya TikTok. Oke ya. Jadi semoga bisa membantu. Sekarang kita akan lihat Adaro. Oke. Kita lihat Adaro Energy. Adaro Energy ini uptrend banget. Wait and see dulu. Ada retracement sekitaran 2830, 2810, itu area yang menarik untuk ditunggu retracementnya. Terus Indi jangan beli dulu kalau kalian nggak siap kena jatuhan. Indi hari ini udah turun deh. Kemarin bagi dividennya. Antam, aku ke Antam ya. Aku bicara konteksnya dividen dulu deh. Antam tuh dapat dividen sekitaran 128 per lembar saham. 128 per lembar saham tuh kalau dibandingin harga hari ini berapa sih? 128 dibandingin 16.20. Jadinya sekitaran 7,9%. Sekitaran 8%. Tanggal 20 Mei juga Senin banyak bagi-bagi dividen. Hati-hati ya, kalian kalau nggak siap dengan turunannya ini jangan beli, atau 20 Mei jual dulu. Kalau kalian mau dapat dividennya, ini diingetin berkali-kali, kalau kalian mau dapat dividennya siap-siap dia akan turun sampai 14.90-an sampai 14.75. Oke ya. Yuk kita akan review. Wah, Antam Miss mau entry udah bisakah? Jangan dulu deh kalau kamu nggak siap turunan, kecuali tujuannya mau dapetin dividen. Ewin Cendana udah aku bahas Antamnya. Terus aku delete kalau gitu. PTBA Adaro, ADP Nisa aku juga udah bahas. ITMG aku udah bahas. PTBA udah dibahas. Ya, silahkan di question room, di like pertanyaannya teman-temanmu yang kamu pengen tanyain, atau kamu kalau ada pertanyaan lain boleh tanya di situ. Terus ini banyak yang minta bahas Incomis. Oke. Tadi bahas batu bara, sekarang aku akan bahas sahamnya Pak PP dulu aja. Instead of Inco. Ya, cuan. Ini epic banget. Tadi pagi kita ada live trading bentar di Mtrade ya. Dan ada yang bilang dapat pas opening, terus kemudian dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kalau mau lihat pergerakannya secara intraday, aku bukain chart 1 menitnya gimana. Kalian kalau nggak ada chart 1 menitan ini, atau just pantau candle daily nggak apa-apa juga, tapi harus ditunggu ya, atau pakai automatic order. Harus pakai automatic order. Kalau kalian mau trading saham-saham kayak gini, hormati ikan gede, jangan ngehold kelamaan atau beli kebanyakan ya. Jadi prinsip yang kita pakai di saham-saham jangka menengah, saham-saham swing trading itu sama dengan saham scalping juga. Jadi kalau biasanya kita pakai chart daily, kita pakai chart 1 menitan. Untuk yang scalping kayak gini sama aja, kita pasang garis trend line. Kalau sampai garis trend line-nya patah, nah itu berarti waktunya harus jualan. Nah yang tadi pagi tuh ini tanggal 17 Mei ya, tadi pagi sempat naik 8550, terus turun ya, cepat turunnya. Dan di sore hari perhatikan tanggal 17 Mei, enggak 10 hari deh, 10.24 ini. 10.24 ini ada perhatiin dua merah tebel, ini buangannya lumayan gede. Nah, ini perhatikan, ini volume transaksinya lumayan besar di sini. Ini kan merahnya tebel ya dibandingin dengan hijaunya ya. Terus ya, ini arahnya agak-agak turun secara 1 menitan. Secara daily-nya gimana? Daily-nya seperti yang saya bilang kemarin, saham cuan ini masih bisa naik, cuman fluktuasinya udah mulai liar banget. Jadi kalian kalau trading ini mesti bener-bener
siap ngamatin, dan ini bukan buat pemula. Kalau pemula kalian nanti masuk ke sini nanti ngerasain untung, terus biasanya pemula tuh tends to add more money, modalnya ditambahin, ujung-ujungnya nanti pas udah sampai di pucuk jadi kebanyakan duit yang dimasukin di atas, terus malah dibanting-bantingannya. Setiap hari saya selalu mengingatkan, tidak hanya cuan ini bisa bikin cuan, tapi cuan juga pernah mengalami ARB berjilid-jilid 5 hari berturut-turut. Ya, dimana di atas sini, ini secara psikologi aku mau ceritain dulu. Ketika bulan Oktober 2023 itu investor masih skeptis. Kemudian Oktober awal masih skeptis. Oktober akhir udah mulai naik kencang, investor tuh udah mulai optimis gitu ya. Dan sampai akhirnya di November 2023 ini euforia. Ingat apa kata Sir John Templeton? Bisa tolong ditulis. Sir John Templeton bilang apa? Di question room boleh juga, karena banyak yang minta nih chatnya dimatiin. Ya, Sir John Templeton bilang apa? Yang benar aku kasih Trading Academy and Trade 15 hari, satu orang. Kalau di question room ini kelihatan nih yang ngepost pertama siapa. Sir John Templeton bilang apa? Coba tulis di sini. Jumat bahas kripto dikit. Oke, gak ada komen. Ya pada minta dimatiin. Bisa komen di question room. Sir John Templeton bilang apa? Wah, kok nggak ada yang nulis? Atau ini lagi nulis di question room? Gak enak pemandangannya apa? Aku tahu. Apa? Coba di question room ada nggak? Ora ono. Ada nggak sih? Coba cek. Ih, nggak ada, beneran nggak ada loh. Aku buka komen deh, barangkali ada yang bisa jawab. Sir John Templeton bilang apa? Tak pancing ya, the bull market kenapa? Ora tahu. Nah, itu pinter. Siapa tuh? Voyager, tapi belum tepat. The bull market, aduh, nggak ada yang bisa ngejawabnya. Let me check the question box. Gak ada juga. Be fearful when others are greedy itu kan Warren Buffett. Kata Sir John nggak boleh judi, nggak. The bull market born on, tulis Winnie V. Lopex, pinter, kasih M-Trade 15 hari lengkap dia. The bull market are born on pessimism. Sempat Google dulu dia kayak grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Oke, kamu langsung DM aku ya. Bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, die on euphoria. The bull market born on pessimism, itu marketnya lagi masih sideways di bawah, gak ada volumenya. Grow on skepticism, baru mulai nanjak naik dikit-dikit kayak Inco sekarang. Ya ini saham cuan sih dulu ya. Mature on optimism, udah naik lagi di atas. Mature on optimism and die on euphoria. Saham cuan masih bisa naik. Sekarang psikologinya gimana? Ya, di Maret kemarin pessimism. Terus sampai awal Mei skepticism. Sekarang sudah masuk ke optimism. Tunggu sampai semua orang euforia and die on euphoria. Ya. Jadi intinya masih bisa naik, but you still need to be very careful. Terus brand gimana? Aku mau review brand juga. Brand hari ini lebih liar lagi. Kenapa? Karena dia udah di atas. Brand itu udah fasenya euforia. Beda sama cuan. Cuannya masih optimism. Jadi coba perhatikan di sini.
Ya, perhatikan di sini ya. Di tanggal 17 Mei jam 9.31 sampai dengan jam 9.31 sampai jam 10 tadi. 9.31 sampai jam 9.50 tuh ditarik kenceng. Tapi puncaknya di 9.50, 9.51 itu langsung turun lagi, seret. Jadi aku ngelihat brand ini kayak cuman buat pancingan doang sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat BRPT. Besok-besok masih bisa naik lagi, tapi hati-hati, brand itu sudah masuk masa euforia. Ingat, yang ngomong ini investor legendaris, trader legendaris Sir John Templeton, bukan Allen. Oke, kita akan lihat BRPT. BRPT baru awal-awal, kayak cuan. BRPT ini ngeramein doang. Aku ngelihat yang bakalan potensi masih agak jauh geraknya tuh cuan. Ini bukan recommendation. Ini bukan recommendation, be very careful buat teman-teman yang baru mulai. Kalau kalian udah advance, udah terbiasa dengan risiko, mau dibanting ARB nggak apa-apa, boleh kalau mau trading ini. Kalau nggak, jangan. BRPT, aku kok lapar ya. Iya, BRPT, hari ini tadi puncaknya terjadi di jam 11. Habis itu dibanting turun. Sehingga, teman-teman, BRPT cuan, kalau bisa tradingnya trading cepat aja, intraday trade, dan kita nggak terlalu rekomen untuk spekulatif ya. Kita mengantisipasi ARB berkali-kali meskipun ngelihat tren masih bisa naik. Oke. Terus kemudian aku akan review saham nikel. M-Traders tahu dong saya punya saham apa? Kan kalau di morning briefing dikasih disclosure. Oke, kita akan review nikel gimana. By the way ya, di sini tuh di sebelah ya, di sini tuh nggak boleh ya tampilin chart. Jadi so sorry, aku nggak bisa tampilin chart di TikTok. Weekendan kalian ngapain aja sih? Nickel Futures LME, London Metals Exchange. Harga nikel beberapa hari terakhir ini naik kencang. Mari kita hitung naiknya berapa banyak, dari harga berapa. Dari 2 Mei sampai dengan sampai dengan hari ini itu naik sekitaran 6,51%. Dari 2 Mei sampai saat ini itu naik sekitar 6,5 sampai 6,6%-an. Kalian kalau mau komen, mau nanya ke question box aja ya. Oke, jadi 6,5 sampai 6,6% ini lumayan tinggi ya. Dan setelah kita menunggu-nunggu, kita ngelihat harga nikelnya naik, saham nikel gak naik-naik. Harga batu bara naik, saham batu bara belum naik. Ditunggu aja, jangan langsung masuk sekarang. Oke, kita mau review Inco. Banyak yang nanyain Inco. Inco-nya di likes banyak orang. M-Trade udah ada Inco ini dari tanggal. M-Trade itu layanan edukasi kita, M-Trade Academy. Kalau kalian nanya ada stock pick-nya nggak? Ada, tujuannya untuk case study. Sekarang kita lagi nge-hold jangka menengahnya 12-18%. Jangka pendeknya kita udah sempat jual atau tektokin. Jangka pendek tadi kita jualan 7-9% cuannya, keuntungannya ya. Dan sebelumnya ya ini jangka pendeknya sih banyak hijaunya, thanks to my team ya, thanks to our M-Trade system juga. Sekarang kita akan lihat Inco, bagaimana kabarnya Inco. Inco kita udah nge-review itu dari 13 Maret dan 27 Maret ketika dia masih belum banyak gerak. Dan waktu itu kalau teman-teman gak ngerti ilmunya pasti akan bingung banget nih gitu. Jadi pasti akan bingung banget, ini dibeli kok nggak naik-naik kenceng sih, tunggu deh gitu. Kenapa tunggu? Karena kita fokusnya sebenarnya jangka menengahnya. Dan setelah seiring berjalannya dengan waktu di sini, nah teman-teman yang mau ngikutin, mau belajar ilmunya trading academy kita, yang fokusnya tuh bukan sehari-sehari doang sebenarnya. Ini udah mulai kelihatan hasilnya. Wes gendang, intinya aja Inco gimana? Gendang bahasa Jawanya ya. Nah jadi
Jadi Inco ini sebenarnya dia sudah masuk ke fase tren 2, fase 2-nya atau tren naiknya ya. Di atas angka 4440 itu sudah masuk tren naiknya. Nah, kemarin itu sebenarnya ada kesempatan cakep banget Inco tuh di 14, 15, 16 Mei itu ada retracement atau ada pullback trading. Pullback trading kita jelasin di Trading Academy ya. Dan ini yang kita profit taking tadi 5 jam tadi untuk jangka pendek. Jadi kita ada 2 strategi, jangka pendek dan menengah. Jangka menengahnya belinya agak di bawah di sini, nunggunya memang lebih lama, tapi cuannya biasanya lebih besar. Oke, kesimpulannya Inco sekarang masih boleh beli atau enggak. Kalau kalian alumni super trader yang udah ngerti resiko mau ngejar harga di berapapun boleh. Tapi kalau kalian masih pemula sebenarnya ini agak-agak telat ngejar harga di level sekarang. Mengingat kalau jangka pendek dia udah dekat MA 200. Sedangkan kalau jangka menengah dia juga udah masuk masa uptrend. Yuk kita baca psikologinya di Inco ini gimana. Katanya bull market born on pessimism. Pesimis itu di bawah terjadi pada Februari 2024. Grow on skepticism. Skepticism tuh pada April dan sekarang tuh masih skepticism. Sebenarnya sekarang masih skepticism Inco. And mature on optimism, belum sampai optimis. Sekarang belum optimis, and die on euphoria masih jauh. Jadi kesimpulannya Inco tuh masih ada upside-nya untuk jangka menengah melihat harga nikel yang masih naik. Disclaimer teman-teman semuanya yang masih pemula, saya nggak bolehin kalian untuk beli saham langsung. Yang baru nonton live saya 1-2 hari sebulan terakhir ini, kamu harus belajar dulu fondasinya, start dari investing dulu, baru nanti aku ajarin trading di emvest.id/start besok jam 10 pagi. Cuman 1,5 jam aja. Yang versi besok itu 1,5 jam. Ada Investart yang sampai 2 jam, ada yang Investart yang versi 1 jaman aja. Besok 1,5 jam aja. Versi cepatnya ya. The next time aku akan bikin yang versi panjangnya lagi. Jadi 18 Mei dengan kode, kalau kamu pakai kodenya IGIMO, kamu pakai kodenya TikTok, oke? Terus kita akan lanjutkan ya. Intinya Inco masih boleh beli nggak? Jangan deh buat yang pemula wait and see dulu. Kalau kamu udah alumni super trader, udah investors, boleh antam, jangan karena mau bagi dividen. Kalau kamu fokusnya trading, 8,3% lumayan gede dividennya. 20 Mei bagi dividen, 21 Mei bisa turun. Kemudian selain antam, aku mau review Harum dan terus kemudian kita akan review ya. Ini udah mulai banyak yang keluar. Kenapa? Karena saham yang dia kepengenin udah dibahas, padahal aku mau bahas ada yang potensial nanti. Sabar. Harumnya hari ini tadi aktif juga dan kita tadi nyolong start. Harumnya belum jadi uptrend, dia jadi sideways lagi sejak tanggal 18 April ya. Kita tadi nyolong start di Harum. Masih boleh beli nggak Harum? Kalau ada retracement 13.50-an ini masih menarik. Boleh untuk kalian yang sudah siap dengan biasanya udah siap stop loss dan sebagainya. Kalau masih pemula saya tidak menyarankan ya, belajar dulu di Investart. Oke, kemudian selain Harum, aku mikir dulu tadi mau bahas apa. Oke, aku mau bahas MBMA. Nah, kalian kalau nggak ngikutin tiap hari di Mtrade itu mungkin agak bingung ya. Ini ngapain ini beli MBMA-nya 7 Mei. Jadi 7 Mei waktu itu sebenarnya dia ada pantulan dari swing kecilnya. Dia sempat nge-swing kecil terus mantul dikit gitu. Dan kita ngelihat dia sempat breakout dari MA 50 tapi meskipun waktu itu agak-agak failed. Oke, thank you. Kemudian perhatikan di sini ya, per hari ini Harum itu sudah membentuk 3 kali low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, sudah membentuk higher low, dan per hari ini kok Harum sih, MBMA per hari ini MA20 itu sudah golden cross dari MA50-nya dan sebentar lagi dia akan golden cross dengan MA100-nya. Boleh dibeli atau enggak sih? Sekali lagi sebenarnya belinya ya kalau di Mtrade tuh di 7 Mei kemarin. Cuman kalau kamu mau iseng-iseng mau swing trading, aku sih lebih suka di Inco ya, sama-sama ngejar harganya, sama-sama aktifnya aku lebih suka di Inco. Dan mungkin kalau yang benar-benar di awal banget baru mau gerak itu di Harum. Yang aku bahas ini bukan buat kalian yang masih pemula. Yang masih pemula kalau misalkan besok
turun, definisi pemula apa? Definisi pemula adalah kalau beli saham besoknya turun dia panik banget. Kenapa? Because you don't know what to expect. Karena kamu nggak ngerti alasannya kenapa buy, kenapa sell. Jadi sebelum kamu beli itu jangan buru-buru kayak kehilangan kesempatan. Kesempatan di market setiap hari selalu ada. Jadi jangan buru-buru mau make money. Jadi gini, jangan buru-buru mau nyebur di kolam yang dalamnya 3 meter atau di lautan. Kalau kamu berenang satu gaya aja belum bisa. Prinsipnya kayak gitu. Jadi belajar berenang di market, belajar di mvest.id/start. Kemudian kita akan bahas saham. Bahas apa lagi ya? Oke. Turn on comment. Aku cuma mau ngingetin besok. Masih banyak yang ngejawabin yang tadi. Besok ada mvest.start, emvest.id/start dengan kode promo TikTok di situ, di sini kode promonya IG Emo. Oke, sambung ya, bahas baca sahamnya besok hari Senin lagi, dan besok jam 10 belajar di Mvestat. Nggak lama kok, mungkin 1,5 jaman aja. Tapi aku kangen juga nih kasih Mvestat yang versi panjang biar lebih dalam. Next month kalau ada Mvestat lagi kita akan kasih yang versi 2 jaman. Semoga bermanfaat apa yang aku sharing malam hari ini. Selamat malam, happy weekend. Thank you semuanya.